Selamat pagi untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Elizabeth Anna Maria Mingge. Saya dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Flores. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai model-model pengembangan bahan ajar. Dalam mengembangkan bahan pembelajaran, perlu diperhatikan model-model pengembangan guna memastikan kualitasnya, seperti yang diungkapkan oleh Saiful Sagala, bahwa penggunaan model pengembangan bahan ajar yang pengembangan pengajaran secara sistematik dan sesuai dengan teori akan menjamin kualitas isi bahan pembelajaran. Model-model tersebut antara lain yang pertama model Edgy, model Ashworth, model Hannafin and Peck, model Gagne and Bridge, model Dick and Carey, and last is model 4D. Dari keenam model tersebut, saya akan membahas prosedur atau langkah-langkahnya. Model pengembangan bahan ajar yang pertama yaitu 4D. Model pengembangan perangkat 4D disarankan oleh seorang tokoh bernama Tyagarajan. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, define atau pendefinisian. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Tyagarajan menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap ini. Yang pertama, analisis ujung depan atau front-end analysis. Pada tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, analisis siswa atau learner analysis. Pada tahap ini dipelajari oleh guru tentang karakteristik peserta didik, misalnya kemampuan, motivasi belajar siswa, gaya atau minat belajar siswa, latar belakang siswa, serta pengalaman siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis tugas atau task analysis. Guru menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. Yang keempat, analisis konsep atau konsep analysis. Guru menganalisis konsep yang akan diajarkan, menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Perumusan tujuan pembelajaran atau specifying instructional objective. Menulis tujuan pembelajaran, perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Jadi tujuan pembelajaran itu harus disusun sesuai dengan kata kerja operasional pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam konteks pengembangan bahan ajar seperti modul, buku, LKS, dan lain sebagainya, tahap pendefinisian dilakukan dengan cara yang pertama menganalisis kurikulum, yang kedua menganalisis karakteristik peserta didik, yang ketiga menganalisis materi, dan yang keempat menganalisis tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu desain atau perancangan. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Tyagarajan membagi perancangan menjadi 4 langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu sebagai berikut. A. Penyusunan teks acuan patokan. Teks acuan patokan disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa. B. Pemilihan media atau media selection. Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. C. Pemilihan format. Tahap ini dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar yang memenuhi kriteria menarik, memudahkan, dan membantu dalam proses pembelajaran. Yang keempat, rancangan awal. Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal atau rancangan produk yang perlu divalidasi oleh ahli atau teman sejawat. Tahap ketiga yaitu develop atau pengembangan. Tyagarajan membagi tahap pengembangan dalam 2 kegiatan, yaitu expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk oleh ahli dalam bidangnya. Developmental testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya.
Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk agar dapat diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. Tahap yang terakhir pada model pengembangan bahan ajar 4D yaitu disseminate atau penyebar luasan. Istilah disseminate diartikan sebagai penyebar luasan yang dalam hal ini berarti produk yang telah dibuat dan direvisi disebarluaskan. Diagram membagi tahap diseminasi sebagai berikut. A. Pada tahap validation testing, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya untuk melihat ketercapaian tujuan. B. Tahap pengemasan atau packing. Ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. C. Tahap penyerapan atau diffusion dan penggunaan atau adoption. Setelah buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap atau dipahami orang lain dan digunakan pada kelas mereka. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap diseminasi dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respons umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa. Model pengembangan bahan ajar yang kedua yaitu 8D. Salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik adalah model 8D: analisis, desain, develop, implement, dan evaluasi. 8D muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsinya 8D yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, analisis atau analisa. Analisa yaitu melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas. Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Yang kedua, desain atau perancangan. Tahap awal yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART, yaitu spesifik, measurable, applicable, dan realistik. Selanjutnya menyusun tes yang didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kemudian menentukan strategi pembelajaran dan media yang tepat. Semua itu tertuang dalam suatu dokumen bernama blueprint yang jelas dan rinci. Yang ketiga, development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan desain tadi menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Yang kelima, implementation atau implementasi atau eksekusi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang dibuat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Yang terakhir adalah evaluation atau umpan balik. Evaluasi sebenarnya tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi di setiap tahap. Evaluasi yang terjadi pada setiap 4 tahap di atas itu dinamakan evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Sedangkan evaluasi sumatif dari model 8D merupakan proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Model pengembangan bahan ajar yang ketiga yaitu Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Perencanaan pembelajaran model Azure meliputi 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis learners. Tahap pertama ini adalah menganalisis siswa. Pembelajaran biasanya kita lakukan kepada sekelompok siswa yang mempunyai karakteristik tertentu. Ada 2 karakteristik yang sebaiknya diperhatikan pada diri siswa, yaitu pertama, karakteristik umum.
Karakteristik ini meliputi usia, tingkat perkembangan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, etnis, budaya, dan faktor sosial ekonomi. Karakteristik khusus berkenaan dengan pengetahuan dan kemampuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Informasi ini dapat kita peroleh dengan memberikan tes kepada siswa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Tahap yang kedua adalah Stage Standards and Objective. Tahap ini merumuskan standar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Standar ini diambil dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan ada 3, yaitu gunakan format ABCD. Yang kedua, mengklasifikasi tujuan, dan yang ketiga, perbedaan individu. Tahap yang ketiga adalah Select Strategis, Teknologi, Media, dan Materials. Tahap ini memilih strategi, teknologi, media, dan bahan pembelajaran yang sesuai. Strategi pembelajaran harus dipilih, apakah yang berpusat pada siswa, yang berpusat pada guru, sekaligus menentukan metode yang akan digunakan. Tahap yang keempat adalah menggunakan teknologi, media, dan material. Pada tahap ini melibatkan perencanaan dan peran kita sebagai guru dalam menggunakan teknologi, media, dan materi. Untuk melakukan tahap ini, ikuti proses 5P, yaitu yang pertama mengkaji bahan ajar, yang kedua menyiapkan bahan ajar, yang ketiga menyiapkan lingkungan belajar, yang keempat menyiapkan peserta didik, dan yang kelima menentukan pengalaman belajar. Model pengembangan bahan ajar yang keempat yaitu Hanafin dan Peck. Model Hanafin dan Peck adalah model desain pembelajaran yang terdiri daripada 3 aspek. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini berorientasi pada produk. Berikut tahapan dari model Hanafin dan Peck, yaitu fase pertama. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran. Termasuk di dalamnya ada tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, kekuatan dan keperluan media pembelajaran. Fase kedua. Fase ini yaitu fase desain. Informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Fase desain bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumenkan kaidah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media tersebut. Salah satu dokumen yang dihasilkan dalam fase ini adalah dokumen storyboard yang mengikuti urutan aktivitas pembelajaran berdasarkan keperluan pelajaran dan objektif media pembelajaran seperti yang diperoleh dalam fase analisis keperluan. Fase ketiga. Fase ini adalah fase pengembangan dan implementasi yang terdiri dari penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Dokumen storyboard akan dijadikan landasan bagi pembuatan diagram alur yang dapat membantu proses pembuatan media pembelajaran. Untuk menilai kelancaran media yang dihasilkan seperti kesinambungan link, penilaian dan pengujian dilaksanakan pada fase ini. Model Hanafin dan Peck menekankan proses penilaian dan pengulangan harus mengikut-sertakan proses-proses pengujian dan penilaian media pembelajaran yang melibatkan ketiga fase secara berkesinambungan. Model pengembangan bahan ajar yang kelima yaitu Gagne and Bridge. Gagne and Bridge mengatakan bahwa pengembangan bahan ajar berorientasi pada rancangan sistem yang dilaksanakan oleh pengembang sehingga mengutamakan prinsip keselarasan antara tujuan yang akan dicapai, strategi untuk mencapai, dan evaluasi keberhasilan. Beberapa langkah dalam pengembangan bahan ajar menurut Gagne and Bridge yaitu yang pertama analisis dan identifikasi kebutuhan, yang kedua penetapan tujuan umum dan khusus, yang ketiga identifikasi alternatif cara memenuhi kebutuhan, yang keempat merancang komponen dari sistem, yang kelima analisis. Analisis ini ada 3, yang pertama analisis sumber-sumber yang diperlukan, yang kedua analisis sumber-sumber yang tersedia, dan yang ketiga analisis kendala-kendala.
Yang keenam, kegiatan untuk mengatasi kendala. Yang ketujuh, memilih untuk mengembangkan materi pelajaran. Yang kedelapan, merancang prosedur penelitian murid. Yang kesembilan, uji coba di lapangan, evaluasi formatif dan pendidikan guru. Yang ke-10, penyesuaian, revisi, dan evaluasi lanjut. Yang ke-11, evaluasi sumatif. Dan yang ke-12, pelaksanaan operasional. Model pengembangan bahan ajar yang terakhir adalah Dick and Carey. Perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick and Carey yang dikembangkan oleh Walter Dick and Lou Carey. Model ini merupakan model prosedural dan model melingkar. Tahapan model ini menurut Dick and Carey yaitu: yang pertama, identify instructional goal atau identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, conduct instructional analysis atau melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, analysis learners and contest. Yang keempat, write performance objective atau merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima, develop assessment instrument atau pengembangan instrumen penilaian. Yang keenam, develop instructional strategy atau pengembangan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, develop and select instructional materials atau pengembangan dan pemilihan bahan ajar. Yang kedelapan, design and conduct formative evaluation of instruction atau merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Kesembilan, design and conduct summative evaluation, mengembangkan evaluasi sumatif. 10. Revise instruction atau revisi pengajaran,